Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Menghakimi. Salahkah menghakimi? Sejatinya tidak. Tetapi mengapa Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi? Kapan menghakimi dilakukan dan jangan dilakukan? Allah sendiri mengangkat hamba-hambanya untuk menghakimi umatnya demi keadilan dan kebenaran di hadapan pengadilan disertai dengan bukti dan kesaksian lebih dari satu orang. Allah mau kita hidup benar dan berkeadilan. Kapan menghakimi dilarang? Yakni ketika kita menjatuhkan vonis secara definitif tanpa kebenaran dan keadilan, justru mengintimidasi dan mengatai sesama tanpa ada saksi, bukti kebenaran, tanpa hukum, serta menetapkannya tanpa ada ampunan. Sikap menghakimi yang demikian sangat besar pengaruhnya kepada sesama dan bisa berakibat fatal. Jangan sampai ada korban dengan menghakimi atau main hakim sendiri hanya karena amarah dan geram sesaat. Yesus melarang keras perilaku menghakimi. Ini melihat realita di masyarakat. Menghakimi sesama tanpa kebenaran dan keadilan, merasa diri lebih baik, lebih dekat pada Tuhan, lebih murni, lebih taat, lebih setia, lebih beragama daripada yang lain. Hal ini tanpa disadari sedang membuat diri sendiri menjadi hukum itu, menjadi tuan, menjadi ukuran kepada yang lain untuk menetapkan dan menjatuhkan. Siapakah kita ini sehingga membuat diri kita, pikiran kita, ukuran kita menjadi ukuran untuk menjatuhkan dan menetapkan vonis bagi yang lain? Siapakah kita sehingga kita mengatakan diri kita lebih baik dari orang lain? Orang lain berdosa dan kita suci. Orang lain najis dan kita kudus. Kita tidak pernah lebih baik dari sesama kita. Kita ini adalah orang berdosa dan hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Sungguh tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menghakimi sesama kita. Karena kita bukanlah hukum dan hakim, bukan kebenaran dan keadilan. Tuhan sendirilah hukum dan hakim. Dialah kebenaran dan keadilan atas kita. Berhati-hatilah mengatakan tentang apapun kepada siapapun perihal sesama kita. Jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Pengajaran Yesus bagi kita hari ini. Kita ini rapuh, sering tidak jujur, tidak tulus, tidak setia, cenderung bengkok hatinya, dan menganggap diri lebih benar sehingga punya alasan untuk melakukan ini dan itu sementara orang lain tidak. Marilah jujur pada diri kita supaya kita bisa jujur pada orang lain. Yesus mengingatkan jangan menghakimi. Setiap kita punya banyak kelemahan. Yesus memberi contoh menohok pada sikap ketidakjujuran dan ketidakadilan, kelemahan kita. Yesus memakai kata selumbar dan balok sebagai sarana pembanding yang kuat. Selumbar itu serpihan kayu yang teramat kecil dibandingkan dengan balok. Demikianlah kita sering berlaku. Dosalah yang membuat kita menghakimi sesama dengan tidak berdasar. Berhati-hatilah agar jangan kita dihakimi. Yesus menuntun kita, Dia juru selamat dan guru bagi kita. Ia mau kita untuk melihat kepadanya, dan dengan kasih-Nya mari kita melihat sesama kita sebagai tanda kita sudah diselamatkan. Biarkan hukum Tuhan dan kasih-Nya menjadi ukuran bagi kita dalam berkata dan bertindak kepada sesama kita. Itu pertanda kita mau dituntun oleh Tuhan dan hidup mengasihi, bukan menghakimi. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan keadilan, sumber hukum dan hakim yang adil, kami bersyukur padamu. Cinta kasih-Mu menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kejahatan. Terpujilah nama-Mu. Kami memohon pengasihan-Mu dan pertolongan-Mu agar kami tetap hidup di dalam cinta kasih-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan dan katakan kepada sesama kami selalu berpedoman pada cinta kasih-Mu. Dan kiranya kami terhindar dari sikap menghakimi sesama.
Firman-Mu biarlah tetap menjadi pelita dan pengubah hati kami untuk menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.